Oke teman-teman, hari ini kami mau liputan batik khusus ya. Untuk hari ini kami liputan batik. Bagaimana prosesnya? Kami akan bikin video peliputannya seperti apa. Mari saksikan proses pembuatannya. Oke, kita kemon pergi liputan. Ayo, Liputan apa? batik Kwansing. Oke. Kita promosikan batik Kwansing. Oke, kita dalam perjalanan menuju produksi batik Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, lokasinya yang terbesar produksi batik di Kabupaten Kuantan Sengingi ini adalah di Kecamatan Gunung Tuar. Nah, mari ikuti perjalanan kami sampai ke sana, bagaimana kami liputan di sana nantinya. Come on. Perjalanannya lumayan enak. Sekarang ke Gunung Tuar tuh jalannya sudah bagus ya teman-teman. Kalau biasanya perjalanan ke Gunung Tuar itu lumayan melelahkan karena banyak lubang-lubang. Kita isi BBM dulu. Ini Pertamax. Kita lihat sedang susah-susahnya sekarang. Oke, kita sudah sampai di sini. Ada juga hati-hati zona sekolah. Oke, kita udah sampai di rumah batik Kwansing, yaitu batik Nagori. Kita masuk dan itu proses pembuatan, dan sana juga ada. Kita lihat hasilnya dulu. Banyak capnya ini, kadang cuma satu. Kalau motifnya agak jarang-jarang bisa dua. Yang paling diminati kan? Kalau orang bertanya 120 plus lebih kurang 5-nya itu bonus. Satu berendai, perahu bergantung, jalur. Tiga itu. Pendayung, pokoknya budaya kita semua. Iya. Kalau ini motif apa, Bu? Ini perahu bergantung. Perahu gandum. Dikombinasi. Oke, di sini ada dua teknik pembatikannya kawan-kawan. Ada teknik pencapan dan ada teknik tulis. Nah, seperti apa dan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing nanti kita tanya sama ibunya langsung, dan kita saksikan dulu teknik pencapan dan teknik tulis ini kawan-kawan. Ini kan cap, tapi ada yang minta celempong, ini dituliskan. Jadi ditulis dia jadinya, diciplak dari bawahnya kan. Pendayung ya. Iya, dayung kita dikombinasi sama dayung. Ini celempong nih yang ditulisnya. Celempong ini. Iya. Setelah ditulis nanti dicanting. Ini Dicanting. pencantingan namanya. Iya, pencantingan. Ini canting namanya, pencantingan. Jadi yang tidak dicap, cap ini ganti canting. Kalau menulis dia mencanting dia. Kalau cap dia cap yang ada aja lagi. Mencanting. Nah, ini cap kita. Mencanting. Pakai lilin. Lilin. Oke kawan-kawan, kita sudah melihat bagaimana proses pembuatannya, dan kita sekarang mau melihat hasil-hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah kita saksikan teknik-teknik dan dengan cara proses-proses tadi kawan-kawan. Oh itu. Ya. Rata-rata
Ari ada dari Oke kawan-kawan, ini hasil yang prosesnya yang dicap ya. Ini hasilnya dan sangat bagus sekali kawan-kawan. Dan hasil untuk tulis ini cap lebih murah daripada yang tulis. Nah nanti kita lihat juga bagaimana yang apa ya, yang tulis seperti apa. ya tulis langsung misalnya meja tulisnya itu meja besar seperti ini 42, bukan seperti itu langsung. Ya buat showroom ini showroom batik capnya yang di rumah batik tulisnya. Karena Oke kawan-kawan, inilah hasil dari batik cap. Batik cap ini lumayan murah daripada batik tulis. Harganya yang paling murah itu 150 sampai 350 dan kita kesini melihat ini yang batik tulis ya. Ini jauh lebih sulit dan kainnya jauh lebih bagus dan harganya ini sampai berapa Bu? Udah paling tingginya 2.500.000 dan paling bawah 350. Nah, sangat cantik-cantik sekali dan informasinya Bupati Kabupaten Kuantan Sengi saat ini sangat menggencarkan batik Kuansing ini dan akan digunakan pada hari Jumat. Nah, nanti kita tanya apakah Rumah Batik Kuansing siap memproduksi untuk ASN pada hari Jumat. Nanti kita tanya langsung sama ibu pengelolanya ya. Bu, nama ibu Bu? Surmayanti. Prosesnya mulai dari tahun 2016. Itu bermula dari gagasan Dekranasda. Kebetulan saya itu masuk salah seorang pengurus dari Dekranasda. Yang pada awalnya di Kuansing ini baru berdiri satu kelompok batik, yaitu di Pasir Mas yang dikelola oleh Bu Eli. Dan saya berpikir batik Bu Eli itu kalau dituangkan di dalam bentuk budaya Kabupaten Kuantan Sengi ini, motifnya pasti akan lebih maju. Tetapi setelah itu saya berpikir Bu Eli tinggalnya jauh dari pusat kota Taluk Kuantan, dan akhirnya kami membawa pengrajin dari sini. Kebetulan saya sudah mengelola LKP semenjak tahun 2004, yaitu Yayasan Pendidikan. Saya juga punya lembaga pendidikan. Anggota saya itu saya bawa ke Pelalawan melalui Dekranasda, dan untuk tahap pertama itu 2 orang, tahap keduanya 6 orang, dan setelah tahap kedua itu baru kami dapat bantuan dari RAPP. Artinya apa? Batik Negori ini adalah binaan RAPP dan Dekranasda Kabupaten Kuantan Sengi. Mulai berawal dari situ beransur-ansur sampai ada juga jatuh bangunnya, yang karyawannya sebentar bertahan, ada yang dilatih 6 cuma tinggal 1, dilatih 2 tinggal habis semua gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah punya gerai 1, showroom batik cap 1, showroom batik tulis 1, batik cap juga punya satu orang kepala produksi, yaitu Bu Elvira, adik Elvira. Dan batik tulis itu kepala produksinya Cindia Fiona. Kemudian kepala marketing Pak Waludin, saya sendiri sebagai pemilik. Kemudian saat ini yang sudah saya patenkan, motif ini udah ada 8 motif, yaitu tatulak barembai, motif jalur, calempong, perahu beganduang, dayung, sile, tugu air mancur, tugu jalur di Taluk Kuantan. Itu 8 itu sudah kita patenkan, ada di sana sertifikatnya. Dan alhamdulillah pengrajin kita dari batik tulis itu sekarang batik cap itu sekarang ada lebih kurang 11 orang. Sementara yang di batik tulis 8 orang. Inilah baru yang bisa kami lakukan. Semoga dengan himbauan Pak Bupati untuk ASN memakai
pakaian batik Kabupaten Kuantan Sengingi khas daerah kita akan meningkatkan jumlah pengrajin kita, dalam arti kata mengurangi angka pengangguran, dan mudah-mudahan masyarakat kita yang bergabung di pengrajin batik ini tidak terkena dengan dampaknya COVID, karena himbauan Bupati terhadap penggunaan batik Kuansing. Perubahan Bu yang ada di sini setelah Bupati Kuansing menetapkan ASN memakai batik ini Bu, kira-kira apa yang terjadi di sini Bu? Luar biasa perubahan dari lebih kurang jual beli itu. Tentu kami alat ukurnya pesanan, dan pesanan sama penjualannya itu lebih kurang dalam beberapa hari ini meningkat lebih kurang 40%. Bu, perharinya rumah batik Kuansing ini bisa memproduksi berapa berapa meter ya Bu? Meternya berapa? Lembar mungkin. Lembarnya Lembar ya, ya. lembar ya. Yang dia minimal 3, 1133 kali, kalau untuk 133 lebih kurang 50 lembar. 50 lembar per harinya. Iya. Nanti kalau telah ditetapkan Bu, apakah rumah batik Kuansing ini siap sanggup untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk memakai batik Kuansing Bu? Kalau hanya rumah batik Nagori aja pasti tidak sanggup. Tetapi kita sudah punya melebarkan ada pembinaan. Sebelum tahun 2018 kita sudah menandatangani MOU dengan BDI. Itu di Gunung Toar pertama pelatihan waktu itu. Syarat pelatihan dari BDI itu harus ada penampung. Jadi lebih kurang 70 orang BDI melatih yang pertama tahun 2018 itu, sehingga sekarang sudah ada kelompok-kelompok batik yang ada di Gunung Toar, lebih kurang 4 selain dari batik Nagori. Di Gunung Toar ini ada 6 kelompok, 4 diantaranya adalah binaan dari BDI yang waktu itu kami sebagai penampungnya. Batik Nagori. Kemudian ada juga di Taluk Kuantan, di LTD Sengingi ada 3 kelompok kalau nggak salah. Lebih kurang 9 kelompok yang sudah ada di Kabupaten Kuantan sini yang binaan Dekranasda, khususnya Kopinda. Bu, bagaimana cara anak-anak muda, generasi muda yang ingin belajar tentang batik ini Bu, agar bisa Bu? Kami sudah umumkan kemarin melalui Dinas Kopinda, sudah beritahu kepada Pak Ramon Ramsi sebagai Kasih mungkin atau PLT Kabid mungkin sekarang beliau Kabid Produksi itu, tolong di yang sudah mempunyai sertifikat kami siap menampung karena kami kekurangan tenaga kerja. Tetapi yang saya lihat sekarang itu adalah masyarakat itu masih beranggapan membatik itu kerjaan perempuan. Sehingga yang laki-laki kalau digabungkan dengan perempuan dia agak minder. Sehingga yang di batik cap ini semuanya 100% perempuan, anak-anak muda. Beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kami pernah survei ke Jawa, sekali studi banding kami bersama Pak Awaludin sebagai kepala promosi. Itu laki-laki yang banyak di Jawa itu pekerjaannya. Sementara kita di Kuansing ini masih perempuan yang mendominasi. Sementara yang saya lihat pengangguran itu yang rata-rata laki-laki. Bu, untuk saat ini Bu, pemasaran batik Kuansing ini sampai kemana aja nih Bu? Udah sampai ke luar negeri. Sudah sampai ke luar negeri. Kita kirim ke Malaysia. Cuma Malaysia baru. Luar negeri Malaysia. Iya. Paling banyak produksinya kemana nih Bu? Pengirimannya ke mana? Ke Pekanbaru, Provinsi Riau, kantor gubernur, kantor-kantor yang ada di Provinsi Riau. Itu biasanya teknik batik apa tuh? Tergantung permintaan mereka. Nah, tapi yang banyak itu batik cap, yang Takuluk Barembai. Yang jadi primadona kalau di provinsi itu batik Takuluk Barembai. Takuluk Barembai. Kemarin kami pernah pameran yang ditajak oleh BRI. Kami juga dibina oleh BRI. Bantuan gerai ini juga atas pinjaman lunak dari BRI, modal juga dari BRI. Kami kemarin sampai ke Pekanbaru di Living Walk bersama BRI dan Dekranasda. Itu yang dikejar konsumen
tetap Tekuloak Berembay yang mendominasi. Oke.